Kasus Subang terungkap. Oh, ternyata ini skenario polisi kenapa belum menangkap pelaku pembunuh Tuti dan Amel. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Sampai memasuki bulan kelima, kasus perampasan nyawa di Subang masih belum juga terungkap. Siapa pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amel yang jadi korban kekejian pelaku? Di tengah menanti kapan kasus ini akan berakhir, kepolisian diduga telah menyiapkan skenario guna mengakhiri kasus perampasan nyawa di Subang ini. Sehingga kepolisian berharap publik bisa sabar untuk menanti kasus Subang ini terungkap. Dr. Heri Gunawan, pakar hukum, mengatakan bahwa dirinya mempunyai keyakinan jika di kasus perampasan nyawa di Subang ini, pihak Polda Jabar masih menunggu guna menangkap terlebih dahulu eksekutor yang merampas nyawa Tuti dan Amel. Jika eksekutor telah ditangkap, dilanjutkan Heri Gunawan, bahwa baru akan merembet ke pelaku-pelaku lainnya yang termasuk otak atau perencana dari kasus perampasan nyawa ibu dan anak Tuti dan Amel di Subang. Logika aja, kalau orang lain membunuh tanpa ada masalah atau sebab tidak mungkin. Apalagi kan sudah jelas dalam kasus Subang tidak ada unsur perampokan, mengingat uang Rp 30 juta saja tidak dibawanya. Berarti ada rangkaiannya dari orang terdekat menyuruh orang terjauh atau eksekutornya, ujar Heri Gunawan saat diwawancarai dexjabar.com Kamis 13 Januari 2021. Dikatakan Heri, benar adanya bahwa Kapolda Jabar Irjen Suntana telah menyebutkan bahwa tersangka kasus Subang sudah dikantongi nama-namanya, serta Kapolda juga berjanji akan segera diumumkan awal tahun 2022 ini. Ini tinggal menyinkronkan antara pelaku eksekutor dan juga yang menyuruh pelaku atau otak dan dalang kasus pembunuhan Subang. Inilah tugas berat polisi untuk mengungkap dan menangkapnya. Ini sama dengan kasus pembunuhan Hakim Medan, ujar Heri Gunawan. Iya, teori yang diambil merupakan kasus perampasan nyawa itu selalu dikaitkan dengan orang terdekat. Kemudian apakah ada korelasinya teori tersebut dengan kasus perampasan nyawa Tuti dan Amel di Subang? Hal itu dibongkar oleh pakar hukum pidana dan juga praktisi hukum yang berpengalaman dalam membongkar kasus-kasus keji, yang salah satunya kasus pembunuhan. Berdasarkan dari pengalaman yang diketahuinya, dikatakan Heri Gunawan, pada kasus perampasan nyawa di Medan yang terjadi pada 2019, Heri menuturkan bahwa kasus perampasan nyawa Subang ini sangat mirip dengan kasus perampasan nyawa di Medan. Diceritakan Heri bahwa pada tahun 2019 di Medan telah terjadi kasus pembunuhan yang sangat viral dan menyedot perhatian warganet. Kasus ini merupakan pembunuhan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Medan atau PN Medan bernama Jamaluddin, 55. Pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkap kasus perampasan nyawa tersebut setelah lebih dulu menangkap eksekutornya, yakni Jeffrey Pratama dan Reza. Jeffrey merupakan sopir dari istri korban yang bernama Juraida Hanum. Setelah mendapat pengakuan kedua eksekutor tersebut, maka terkuaklah siapa dalang pelaku pembunuhan tersebut tidak lain adalah Juraida. Motif perampasan nyawa adalah tentang asmara yang membuat hubungan suami istri tersebut menjadi tidak harmonis. Juraida cemburu saat mengetahui suaminya telah selingkuh dengan wanita lain. Lihat saja pembunuhan kasus Hakim Jamaluddin di Medan. Kan orang terdekatnya, yakni istri korban, tidak melakukan pembunuhan, tapi menyuruh orang lain. Tapi dia adalah selaku otak dari pembunuhan tersebut, ujar Dr. Heri Gunawan. Kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin butuh beberapa bulan, meski polisi sudah mencurigai pelakunya adalah orang terdekat, yakni istri korban. Namun karena eksekutornya belum ditangkap, sehingga orang terdekat itu tidak bisa ditangkap. Jadi menunggu dulu pelakunya ditangkap, ujarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.